Tutorial bersihin sepatu kulit versi irit. Halo guys, hari ini gue bakal bersihin beberapa jenis sepatu kulit ya. Ada kulit pull up dan ada suede juga. Dan dimana ini jujur bukan yang paling high end, tapi sudah termasuk kulit yang cukup oke. Nah pertanyaannya, gimana sih cara ngebersihinnya biar nggak ngerusak, terutama suede-nya? Nah di sini gue sudah bersama peralatan shoe care dari Brodo ya. Yang box putih ini adalah untuk foamnya, foam cleanernya, dan ini ada buat pengharum sepatunya ya, shoe deodorizer, dan ini adalah khusus untuk perawatan sepatu kulitnya, dimana ini terdiri dari beberapa peralatan ya. Yang pertama kalian harus tahu adalah ini dia leather wax ya dari beeswax ya. Kemudian yang kedua ada serumnya juga, ini kayak skincarean gitu ya. Dan yang ketiga untuk deodorizer juga. Nah, selain itu, box ini juga udah dilengkapin sama microfiber ya, masing-masing satu kayak gini. Oke, kayak gimana perawatannya? Langsung aja kali ya kita gas bahas bersihin sepatunya. Yang pertama kalian harus punya adalah sikat sepatu kayak gini ya. Ini bahannya halus. Buat apa? Buat ngebersihin debu-debunya. Tuh, lihat. Debunya banyak banget. Biar apa guys, pakai kayak gini, biar debunya luruh dan pas kalian bersihin itu debunya nggak ikut bergerak di sini ya. Dimana kalau kita banyak debu kayak gini dan kita masih fokus bersihin dengan lap-lapan aja kayak gitu, bisa aja debu-debunya ini ngebaret guys. Dan solusi paling aman adalah menggunakan ini nih ya. Oke, di tahap pertama gue bakal sikat dulu semuanya ya. Sip, udah. Sekarang yang ini. Khusus buat suede, kebanyakan kotoran di suede itu adalah debu yang nempel. Dan disikat kayak gini aja, itu udah lepas kotorannya. Jadi biasanya buat suede nggak perlu sampai dibersihin, dicuci gitu ya dengan cleaner atau sabun. Kecuali ada kotoran yang membandelnya. Tahapan pertama udah selesai ya, sekarang masih tahapan cleaning. Dimana kalau buat cleaning kita kali ini, kita akan manfaatin ini nih ya. Biasanya memang ada cleaner khusus untuk sepatu kulit. Nah, cuman gue menemukan kalau foam cleaner yang Brodo ini udah aman banget dan sudah sangat cukup buat sepatu kulit. Ya tinggal kita pump dan tinggal wipe doang. Jadi bener-bener efisien. Sih, cuman kayak gini aja udah bersih. Nah, pertanyaannya adalah cukup nggak kayak gitu doang? Menurut gua enggak, karena namanya kulit, dia itu butuh nutrisi dari luar. Ya, berhubung dia kan aslinya kulit ya, kulit dari hewan. Hewannya udah nggak ada nih ya, nggak ada yang bisa memberikan suplai nutrisi lagi. Beda sama kulit kita nih yang masih hidup. Nah, makanya kita butuh kasih asupan nutrisi dari luar. Nah, kebetulan Brodo punya ini ada wax yang all in one ya. Dimana dia itu sebenarnya wax yang dimana harusnya wax itu nggak boleh buat keseluruhan sepatunya. Loh, kok bisa gitu? Pelan-pelan gue jelasin ya. Dimana wax itu karakternya keras dan kaku ya. Justru dia tidak menutrisi pada umumnya. Makanya kalau kalian nyebutin satu merek 4 huruf yang udah awam banget ada di supermarket, gue tidak merekomendasi sama sekali. Karena waxnya itu justru tidak menutrisi kulitnya. Nah, tapi ada nggak wax yang bisa sambil menutrisi juga? Ada. Ambilnya dari natural wax. Contohnya kayak beeswax yang ada di sini. Nah, kenapa bisa kayak gitu sih? Karena kandungannya sebenarnya bukan beeswax doang sih. Ada beberapa komponen yang lain yang nanti gue taruh di sini ya. Itu manfaatnya ada apa aja? Gue juga taruh di sini nih ya, satu persatu. Biar apa? Biar dia bisa penetrate ke dalam kulitnya, menjaga kelembaban ya. Dan buat kalian yang pemula, itu sangat-sangat oke banget dapat satu all-in-one kayak gini ya. Karena ya tinggal kita aplikasiin aja, udah bisa kasih cukup untuk keseluruhan sepatunya. Ya, menutrisi iya, meningkatkan shine juga iya. Kalau kalian sering lihat konten-konten gue atau nontonin gue ngebahas perawatan sepatu, biasanya ada satu merek Prancis ya yang suka kita bahas di situ, dan biasanya itu pun selalu ngebahas tentang menutrisi dan menyemir dalam dua section yang berbeda. Sama ini juga kurang lebih seperti itu ya. Ini sekarang gue melilitkan kain di sini ya untuk mempermudah aplikasi. Jadi kalian berhubung ini material yang natural, kalian boleh juga pakai jari langsung. Cuman gue mau gosok sekalian, makanya kita aplikasikan ke sini. Nah, kenapa harus pakai cotton? Ini kain katun kayak gini untuk membantu penyebarannya merata, lebih baik lagi, aplikasinya lebih baik daripada pakai tangan gitu ya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, dengan kita balut ke kain gitu, pergerakannya juga lebih smooth daripada pakai jari langsung. Ini adalah sisi yang udah gue shine sedikit ya. Kelihatan nggak ya bedanya? Nah, ini bagian belakang belum, bagian depan udah. Tuh.
Lumayan ya. Dan ini kalian cukup oles secukupnya aja, tipis-tipis aja. Pro tip, sebenarnya kalian bisa tambahkan shoe tree atau ganjelan sepatu di dalam. Tapi tolong jangan pakai yang ada per di belakang. Itu justru bakal ngerusak si bagian heel-nya ya. Kalian pakai yang bentuknya utuh aja gitu, mau plastik mau kayu itu nggak apa-apa. Kalau budget friendly jelas yang pakai plastik ya. Biar apa? Biar pas lagi ngegosok gininya itu lebih enak aja. Ada yang nahan di bagian dalam. Kayak begitu. Nah, ini sebenarnya udah cukup rata, guys. Kalian bisa brush atau sikat biar lebih rata, tapi kalau kalian pakai kayak gini, itu udah cukup kok untuk ngeratain ya. Don't worry. So, di titik ini sebenarnya udah cukup ya buat sepatu kayak begini. Nah, cuman kalau kalian perhatiin ini ada pigmen di atasnya yang artinya ada sedikit lapisan catnya ya. Kalau tipe-tipe kayak gini kita bisa kasih extra serum guys nih. Ini untuk meningkatkan shine-nya. Tapi guys, hati-hati karena ini adalah bahannya silicone oil, dia nggak cocok untuk kulit pull up atau bahkan sama suede. Cocoknya buat kulit sintetis. Jadi biar kulit sintetis kalian itu nggak cepet pecah atau sobek-sobek dan juga menambahkan kilap ya. Kayak gimana kilapnya? Yuk kita praktekkan sedikit aja dulu. Rekomendasi gue, jangan diaplikasikan ke seluruh sepatu kalau ini masih kulit asli ya. Jangan diaplikasikan ke seluruh sepatu ya, sedikit aja di bagian depan. Tuh, kelihatan ya sesedikit apa? Kita aplikasiin sini. Di bagian toe box. Nah, ini untuk finishing aja guys. Dia ngasih efek kilap sedikit ya. Kalau kurang boleh tambah sedikit lagi, tapi tolong jangan terlalu banyak karena sifatnya silicone oil ini itu bisa menghalangi nanti penetrasi nutrisi yang lain ya, kayak dari beeswax-nya tadi. Gitu. Dan karena nutrisi yang masuk itu kehalang, dia justru akan mempermudah cracking di jangka panjang. Apalagi kalau di bagian-bagian sensitif yang banyak kena tekukan, seperti di bagian vamp atau di bagian ball ke sini atau di beberapa area lain, area yang bakal bergerak gitu ya ketika kalian aktif berjalan. Nah, kalau di toe box bagian depan ini nggak segitu aktif guys. Jadi cukuplah untuk memberikan sedikit finishing gitu. Jadi intinya ini kalau gue boleh bilang lebih ke apa ya, untuk kosmetiknya ya, make up finishingnya biar lebih mantap. Kelihatan ya shine-nya. Let's move on, kita ganti ke sepatu yang lainnya. Let's go, kita bersihin yang satu lagi ya. Bahan kayak gini kalau nyerap air itu bakal berubah warnanya. Jadi ya balik ke tadi lagi ya, nggak usah terlalu basah. Nah, berhubung di sini masih ada sisa-sisa tanah, kita tetap harus bersihin dulu dong tanahnya kalau mau kasih perawatan ya. Nah, ini ada kain microfiber yang damp ya, cuman lembab doang, nggak sampai segitu basah. Karena tadi gue cuman sedikit kasih aja foamnya ke sini, ratain, baru diaplikasiin ke sini. Jadi apa? Nggak terlalu basah. Kalau kalian ngeliat kulit kayak gini menggelap, nggak usah khawatir guys, dia bakal jadi lebih cerah lagi ya. Ini kalau kerasanya kurang, don't worry, kita bisa tambah sedikit lagi. Nah, cuman satu hal yang menarik dari foam cleanernya Brodo ini adalah dia karakternya tidak membuat kulitnya jadi kering. Justru tetap stay hydrated, jadi masih agak lembab gitu dan nggak kering. Nah, memang kalau ada kandungan air kayak gini, begitu kering, dia akan menarik kelembaban, jadinya si leathernya kering ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini cuman minimal aja airnya loh, nggak terlalu banyak. Dan nanti kita akan rawat lagi, kita akan berikan nutrisi dengan beeswax. Nah, kalian bisa lihat mungkin ya, perbedaannya yang masih kering dan kotor dengan yang sudah mulai basah tuh di sini ya. Ini perbedaannya lumayan. Nah, ini juga berlaku sih sebenarnya teman-teman kalau mau quick ngebersihin sepatu kulit gitu ya. Kain lap lembab itu dipakai buat ngelap kayak gini, jangan sampai basah banget. Alternatif kalian bisa pakai saddle soap, kalian bisa pakai cleaner yang lain juga silahkan aja. Cuman gue sih udah puas banget ya dengan foam cleanernya dari Brodo ini, karena ya itu tadi tidak bikin si kulitnya kering dan enak juga loh kena ke tangan. Jadi tangan kita nggak sampai kering atau pecah-pecah gitu nantinya. Gokil. Ini udah bersih juga guys. Dan sih lihat transisi perubahannya ya, dia jadi agak menggelap. Kalau udah di tahap kayak gini, kita harus kasih waktu dulu, jangan langsung dikasih apa-apa. Biar dia mengering dulu ya. Kita akan pindahkan fokus sama yang lain. Kebetulan kita ada ini nih ya, suede. Kalau suede kayak gini, jujur banget ngebersihinnya itu cukup pakai penghapus karet. Ya, penghapus karet, you know, yang merek apapun itu sebenarnya udah bisa buat menghapus si suede yang udah kotornya ini. Tapi kalau ada kotoran yang membadal banget dan susah untuk dibersihinnya, kayak di sini nih, ini ada bekas tanah ya. Nah, kita bisa pump sedikit. Nah, terus diapain? Digosok pakai ini. Tuh. Dan dia tidak merusak si suede-nya juga ya guys ya, karena minimal aja airnya.
Nanti kalau menggelap kayak gini wajar, nggak apa-apa, tungguin aja. Kalau udah kayak gini, ini udah selesai guys, tungguin aja kering. Jangan dicuci pakai sikat yang kasar, jangan dicuci pakai air, dibawa air langsung gitu dibanjur, atau bahkan pakai sabun cuci piring. No ya guys, tidak ya. Ini secukupnya aja guys. Biasanya merek high-end punya spray khusus Suede untuk memberi kelembabannya, tapi itu memang agak mahal ya guys ya. Kalau selain itu juga ada spray yang tahan air, dimana spray tahan air ini bisa memberikan sedikit ya waterproof untuk jangka waktu terbatas, biasanya 1-2 minggu sampai 1 bulan gitu ya. Ada yang bisa sampai 3 bulan juga ada gitu. Jadi itulah guys, saran kita bisa pakai kayak gitu juga untuk protection lebih lanjutnya. Baiklah, kita akan lanjut finishing ya si kulit yang ini. Ini sebenarnya masih agak basah, ini kelihatan ya, agak menggelap di sini. Jadi yang akan gue aplikasikan adalah sebelah kirinya aja, oke? Karena kelihatannya sebelah kiri ini sudah lebih kering, guys. Sama kayak tadi, kita akan pakai wax yang berdasarkan beeswax ini ya, karena jauh lebih aman. Dan tolong jangan pakai yang silikonnya ke sini. Nanti si beeswax ini bisa menutrisi si kulitnya, tapi juga membantu nanti patinanya. Percaya nggak percaya, kalau kita aplikasikan ini sering-sering, dia akan berubah warnanya menjadi sedikit lebih gelap. Tapi nggak apa-apa, that's normal. Itu adalah part of patina. Kalau kalian yang baru masuk ke pembahasan sepatu kulit kayak gini, patina itu adalah ketika kondisi kulit aging, ya. Dan dia akan berubah nanti warnanya, tonnya gitu ya. Dan itu sangat-sangat wajar, natural, apalagi jenis kulit kayak gini nih ya. Nanti scuffs-nya atau lecet-lecetnya atau bekas gesekan-gesekan akan tercetak di sini. Itu justru akan menambah karakter kulitnya. Dan buat para pecinta kulit, ya, antusiasnya ya, itu justru yang mereka cari guys. Jadi jangan khawatir. Dan balik lagi teman-teman, ini gue lagi nggak ideal ya, karena nggak punya shoe tree yang ukuran ini. Nah, shoe tree gue gede banget, jadi nggak ada satupun yang cocok sebenarnya, makanya nggak gue pakai ya. Idealnya memang kita pakai shoe tree pas lagi proses kayak begini. Jadi pas lagi ngegosoknya, nah ini enak nih, ada yang nahan dari dalam. Tapi nggak apa-apa, ini juga bisa ya for a while, dan kalian bisa cari shoe tree dari plastik atau shoe tree dari kayu. Sip guys, ini udah selesai ya. Udah selesai, semudah dan sesederhana itu. Shine-nya dapat, ini juga patinanya udah cukup dapat nih ya. Udah mulai berubah nih warnanya. Nanti tungguin pakai beberapa bulan, 6 bulan, 8 bulan, kalian bakal menikmati patinanya dengan lebih mantap. Dan kalau boleh jujur, salah satu kelebihan kulit Brodo adalah nanti patinanya bagus guys. Kayak gitu ya. Nah ini perbedaannya ya, yang sudah diberikan wax dengan yang belum diberikan wax. Nah, kulit kayak gini itu sebenarnya butuh banyak oil, makanya cocok dengan beeswax kayak gini. Ada yang lebih ideal, ada beberapa ya. Gue nggak bahas satu persatu di sini lah ya, karena bahannya nggak ada. Ini kita fokus untuk membahas perawatan kulit pemula untuk kulit secara umum aja. Jadi biar kalian yang baru masuk dunia perkulit-kulitan kayak gini bisa ngerawat dengan baik dan bener. Jadi sepatu kulit kalian yang berharga itu bisa dimaksimalkan umurnya dan kalian bisa nikmatin sampai bener-bener mentok ya. So itu dia guys perawatan sepatu dari Brodo ini, dan gue excited banget karena bagi gue ini adalah alternatif waras dari yang high end kayak Sapir ya. Kenapa? Karena yang kita dapatkan itu sangat jempolan di harga yang sangat terjangkau. Masalahnya cuma satu, barang dari Brodo ini sangat-sangat terbatas. Susah banget coy carinya. Kalau lo mau dapet juga harus ke store-nya Brodo di Bandung, atau coba kontak-kontak dulu deh ke IG-nya. Barangkali bisa pesan satu ya. Dan menurut kalian, haruskah dia dibikin massal biar kita semua bisa ikut menikmati atau nggak usah? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.